Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Munafid Nugroho yang baik hati dan tidak sombong. Ya, ini adalah artikel yang ke-11 melanjutkan artikel sebelumnya. Sebelumnya Anda sudah saya ajarkan bagaimana caranya untuk mendesain tabel baru ya. Nah, kemudian mengisi datanya. Jadi, apabila Anda belum bisa, maka silahkan Anda pelajari pada artikel ke-10. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana memperbaiki tabel yang sudah ada. Kemudian juga isinya ya, isi datanya. Bagaimana cara kita mengedit ya, begitu. Masih menggunakan PHP MyAdmin. Nah, saya adalah Munafid Nugroho, pengelola dari munafidkomputer.com. Baiklah, langsung saja ya. Nah, di sini saya sudah membuka PHP MyAdmin menggunakan browser Firefox. Apa? Firefox. Nah, sekarang di sini saya akan membuka database-nya. Pada artikel ke-10 sebelumnya, saya sudah mencontohkan bagaimana untuk membuat tabel. Database-nya adalah Sekolah DB, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Nah, dari tabel ini Anda dapat melihat strukturnya lagi dengan cara klik nama tabelnya. Kemudian klik struktur. Atau dari sini tadi langsung diklik struktur. Tuh, oke. Oke, silahkan diikuti saya ya sambil belajar, sambil memperhatikan video saya, sambil menikmati suara-suara burung perkutut dari peternakan Bunafid Bird Farm di Lampung. Baik, sekarang begini. Nah, di sini saya mencontohkan ada kolom kelamin ya. Kolom kelamin isinya P untuk perempuan, kemudian L untuk laki-laki ya. Oke, misalnya saja saya akan mencontohkan menginput data baru lagi ya. Di sini saya contohkan S003 misalnya Indah Indriyana kelamin bukan cewek, cowok ya, misalnya Hernanto Nanung, kemudian kelaminnya laki-laki L, kemudian alamatnya adalah misalnya Margahayu, kemudian nomor teleponnya 0819. Ini aja ya, ini sembarang nomornya, maaf kalau ada yang sama. Oke, saya go ya, saya simpen. Nah, ini misalnya di sini sudah ada 3 contoh data. Apabila dilihat untuk data kelamin itu ada P untuk perempuan dan L untuk laki-laki ya. Nah, sedangkan pilihan lain nggak ada pastinya ya. Kalau P perempuan dan L laki-laki, maka untuk pilihan lain nggak ada karena sudah terwakili. Untuk yang setengah-setengah mungkin tidak ada di sini ya. Jadi kita nggak usah memasukkan yang agak setengah-setengah. Nah, di sini untuk kelamin saya mencontohkan varchar 10. Nah, kalau dilihat dari datanya tadi, isinya hanya 1 karakter ya, antara P untuk perempuan, L untuk laki-laki. Jadi, nah, kalau hanya satu pilihan, satu karakter, maka kita bisa menghemat penyimpanan datanya untuk tabel siswa, yaitu dengan merubah kolomnya ya. Nah, caranya adalah untuk merubah kolom, kita bisa masuk ke strukturnya, jadi klik nama database-nya, pada tabel yang mau dirubah kita klik struktur. Kemudian apabila yang mau diedit adalah nama kolom kelamin, maka di sini ada ceng ya. Ceng. Nah, ceng ini digunakan untuk merubah struktur kolom ya. Oke, saya klik ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah masuk. Nah, misalnya ini saya akan ganti dengan char ya. Saya rubah dengan char. Kemudian di sini karena kelamin hanya ada 1 karakter antara P untuk perempuan dan L untuk laki-laki, maka di sini saya bikin 1 saja ya.
saya simpan ya. Oke. Nah, ini saya simpan sudah. Saya lihat lagi struktur datanya nih. Karena apa? Dalam kita membuat struktur data, kita harus memperhatikan isi datanya ya. Apabila datanya hanya satu karakter saja yang dibutuhkan, kemudian kita membuat misalnya tipe datanya itu varchar 100, maka hal ini akan berpengaruh pada kecepatan database dan juga besarnya area penyimpanan ya, gitu. Jadi kita harus tidak harus berboros-boros ya, seperti itu ya. Ini ceng ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini datanya. Nah, itu. Itu. Sudah ya. Nah, tadi mengganti struktur datanya sudah. Nah, sekarang dari sini juga Anda bisa mengganti isi datanya ya. Caranya setelah kita melihat strukturnya di sini. Nah, ini sekarang tadi sudah melihat isi datanya. Cara untuk mengubah nilai datanya, kalau tadi mengubah struktur datanya dengan ceng, maka di sini dengan edit ya. Misalnya ini Septi Suhesti, ini kita lengkapi namanya. Di sini kita pilih di sini edit. Seperti itu ya, Septi Suhesti. Misalnya Susianti misalnya gitu ya. Saya simpan. Nah, seperti ini. Seperti itu ya, nih Susianti merubah. Seperti itu ya. Baik, sekian dulu artikel dari saya. Artikel ini disponsori oleh Bonafit Komputer. Bonafit Komputer menjual program aplikasi open source code yang dapat Anda gunakan untuk tugas akhir, skripsi, dan juga untuk kebutuhan kantor. Silahkan ya kalau mau berminat membeli program. Juga buku skripsi.com, kami menjual buku-buku limited edition khusus untuk pembelajaran proyek tugas akhir dan juga skripsi. Juga scriptbaby.com, kami menjual contoh program Visual Basic dan juga PHP MySQL khususnya untuk proyek tugas akhir dan juga skripsi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di artikel berikutnya. Salam.